Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, dengan saya Dini Latifat Wahidya dari Universitas Dian Nuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saat ini saya berada di semester 2. Seperti yang kita ketahui, Google bukan hanya sebuah platform, melainkan ekosistem platform sistem operasi yang sering berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Di sini, izinkan saya menjawab 4 buah pertanyaan sebagai kandidat Google Student Ambassador 2026. Yang pertama, yang paling saya kagumi dari Google adalah budaya moonshot thinking. Sebuah keberanian untuk menyelesaikan masalah besar dunia melalui teknologi yang awalnya terdengar mustahil. Berbeda dengan perusahaan teknologi lain, Google memiliki ekosistem yang sangat terbuka melalui open source, seperti Android yang kita gunakan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa fokus Google bukan hanya kompetisi, tapi kolaborasi global untuk mendemokratisasi akses informasi. Inovasi ini memberikan kekuatan bagi siapapun, dimanapun, untuk menciptakan solusi mereka sendiri. Semangat inilah yang membuat saya sangat terinspirasi oleh Google. Kemudian, menjadi Google Student Ambassador adalah jembatan paling tepat bagi saya untuk membangun digital literasi hub di kampus. Saya ingin mengubah antusiasme saya menjadi aksi nyata melalui 3 hal. Yang pertama, edukasi AI yang bertanggung jawab. Membantu rekan mahasiswa memaksimalkan potensi AI seperti Gemini bukan hanya untuk efisiensi, tetapi dengan integritas akademik dan etika yang benar. Yang kedua, katalisator kreativitas. Menunjukkan bahwa teknologi Google adalah alat untuk bereksperimen dan berinovasi dalam memecahkan masalah lokal di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dan yang ketiga, ruang diskusi kritis. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bertukar pikiran mengenai tren teknologi masa depan. Di sini, saya ingin memastikan bahwa mahasiswa di kampus saya tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi inovator yang bijak bersama Google. Kemudian, dari pertanyaan yang kedua, untuk acara Tech and Chill. Di sini, saya ingin merancang sebuah kegiatan utama bertajuk Gemini Adventure, The Digital Scavenger Hunt. Ini bukan hanya tanya jawab biasa, melainkan petualangan interaktif dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, Exploration Station atau ular tangga raksasa. Saya akan membuat papan ular tangga raksasa di lantai di mana mahasiswa menjadi bidaknya. Setiap kotak berisi tantangan unik atau fakta mengejutkan tentang ekosistem Google dan AI. Dan mereka harus menyelesaikannya menggunakan bantuan Gemini AI di ponsel mereka masing-masing. Yang kedua, Prom Battle Workshop. Alih-alih workshop formal yang membosankan, saya akan mengadakan kompetisi membuat prom kreatif. Mahasiswa ditantang untuk menghasilkan karya unik seperti kode program sederhana, puisi, atau rancangan bisnis. Menggunakan Gemini AI tentunya dalam waktu singkat untuk memenangkan eksklusif merchandise. Yang ketiga, Hidden Knowledge Merch. Hadiah yang diberikan bukan sekadar barang biasa, tetapi di balik stiker atau label merchandise tersebut terdapat QR Code yang berisi hidden gems atau tips-tips rahasia penggunaan Google Tools yang jarang diketahui orang awam. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak lagi terasa berat atau rumit, melainkan menjadi teman yang seru untuk bereksplorasi sambil melepas penat.
Kemudian, dari pertanyaan yang ketiga, baru-baru ini kelompok saya menghadapi tantangan unik dalam tugas akhir mata kuliah fisika, yaitu merancang pesawat kertas glider untuk membuktikan hukum Newton 1, 2, dan 3 melalui variabel gaya, gerak, dan juga massa. Di saat kelompok lain terjebak dalam persaingan membuat bentuk sayap yang sangat kompleks dan futuristik tentunya, kami menyadari sebuah masalah. Semakin rumit bentuknya, semakin sulit menjaga konsistensi performanya. Proses berpikir kami saat itu adalah bagaimana jika keunggulannya bukan pada kerumitan desain, melainkan pada presisi data dan stabilitas. Akhirnya, kami mengambil langkah yang berbeda. Langkah yang kami ambil yang pertama adalah iterasi berbasis data. Kami tetap menggunakan model dasar yang stabil, namun melakukan inovasi pada skala ukuran dan distribusi massa yang sangat detail. Hal yang sering diabaikan oleh kelompok lain. Yang kedua, kami melakukan optimasi peran tim. Kami membagi porsi kerja secara teknis, ada yang fokus pada aerodinamika, dan ada yang fokus pada konsistensi peluncuran pesawat. Hasilnya, saat kelompok lain gagal karena desain mereka terlalu berat atau tidak stabil, glider kami justru menunjukkan konsistensi terbang paling jauh dan stabil. Strategi kembali ke dasar dengan eksekusi sempurna ini membawa kami menjadi pemenang dan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian, dari pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, dalam 3 bulan pertama, momen yang paling membuat saya bangga bukanlah sekadar menyandang gelar ambasador, melainkan saat saya berhasil meruntuhkan tembok penghalang antara mahasiswa dan teknologi AI. Pencapaian yang paling saya nantikan adalah melihat rekan mahasiswa dari berbagai program studi mulai menggunakan Gemini AI sebagai asisten riset yang etis dan kreatif dalam tugas-tugas mereka. Dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus sendiri, yaitu terciptanya komunitas belajar yang melek AI. Saya ingin mengedukasi rekan-rekan bahwa AI bukan alat untuk curang, melainkan alat untuk memperluas cakrawala berpikir secara bertanggung jawab. Dan di luar kampus, saya ingin membangun narasi positif di media tentang bagaimana teknologi Google dapat menyederhanakan masalah kompleks. Saya ingin fitur-fitur dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat luas untuk meningkatkan produktivitas harian mereka. Bagi saya sendiri, keberhasilan sejati adalah ketika saya mampu mengubah kebingungan mahasiswa menjadi antusiasme untuk berinovasi bersama Google. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.